Atas. Selesai ya. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini dan mudah-mudahan apa yang nanti akan dibahas akan menambah wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi kita sebagai bekal ke dalam hidup kita. Kemudian tadi ngobrol dengan Pak Sabar sebentar bahwa ternyata pengajian ini pun sudah lebih dari 20 tahun gitu kan, sampai dengan hari ini, dan tidak terasa saya pun yang ikut di tengah-tengah ke 10 tahun langkung ke Karawas gitu kan ya. Pemutik bapak-bapak anu ngarintisna di dia duka tos sabaraha tahun tos langkung di 20 tahun. Alhamdulillah walaupun jumlahnya terus seperti ini, tetapi yang jelas kajiannya berlanjut walaupun jumlahnya ya tetap seperti ini, tetapi kajiannya tidak surut, dan mudah-mudahan walaupun jumlahnya seperti ini kita menjadi golongan yang sedikit dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu maka kajian dipersilakan ke Ustaz Asyik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wa min sayyi'il asqami. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, sampai malam hari ini tanggal 25 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul, bertemu di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena insya Allah orang-orang yang berada dalam majelis ilmi akan senantiasa mendapatkan ampunan. Dan begitu banyak hikmah-hikmah kebaikan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang ada dalam majelis ilmi. Minimal yaitu 4 hal yang akan diraih pada saat majelis ilmi. Nujirat sakinah, diturunkannya ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ghasyiyatuhur rahmah, akan diguyur dengan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, hafathumul malaikah, akan dijaga, dilindungi oleh malaikat atas izin Allah. Dan yang terakhir, dzukira rasmullah man indahu, disebut-sebut nama orang tersebut yang sedang majelis ilmi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyampaikan kepada makhluk yang terdekatnya, yaitu para malaikat. Nah, mudah-mudahan 4 hal senantiasa bisa kita meraihnya selama kita berada dalam majelis ilmi.
Baik ikhwan akhwat hadirin hadirat dalam Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini akan meneruskan pembahasan kajian Lu'lu' wal Marjan, 3 bab yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu yang pertama babul waswasati, waswas cek Sunda fil imani wa ma yaquluhu, ya, wa ma yaqulahu man wajadaha. Artinya adalah babu waswasati. Waswas itu ragu, ya, atau juga bisa diartikan bisikan. Seperti halnya dalam surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa godaan syaitan, khususnya setan dari golongan jin yang tidak kelihatan, itu senantiasa membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Yuwaswisu, nah, was-was cekurang jadi was-was. Nah, jadi ngaharewas bisikan, gitu kan? Nah, di sini kita terjemahkan apa? Babul waswasati fil imani. Bab bisikan masalah keraguan-raguan di dalam keimanan, gitu kan? Ya, bisikan was-was di dalam keimanan. Wa ma yaqulahu, dan apa yang dikatakannya, man bagi orang, wajadaha yang mendapatkannya. Nah, jadi kalau terjadi keraguan iman dalam hati kita, ya, apa yang harus diucap oleh kita? Makanya Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat menulis bab ini, bab was-was di dalam keimanan, dan apa yang harus diucapkan ketika mendapatkan rasa was-was itu, ya. Dan ternyata, ya, mungkin manusia itu punya sifat was-was, tapi ingat, was-was yang ada pada diri manusia itu adalah bisikan setan. Sengaja setan itu selalu membisikkan diri manusia supaya was-was, tapi was-was dalam keimanan. Nah, katanya terjadi Allah saja dipikirkan sehingga timbul was-was, ada enggak Allah teh gitu. Nah, mungkin di antara kita pernah mendapatkan hal serupa itu, dan tidak menutup kemungkinan ketika iman menambah, bertambah, akan muncul sifat-sifat was-was. Sekali lagi, ketika keimanan bertambah, maka tidak menutup kemungkinan muncul sifat-sifat was-was terhadap keimanan itu. Ya, itu sengaja digoda oleh setan supaya apa? Manusia itu sendiri artinya merasa cukup terhadap iman yang ada dan nanti menyepelekan untuk tidak meninggalkan. Nah, bahayanya ketika orang menyepelekan, tidak mau meningkatkan keimanan, merasa cukup, asa dia cukup, gitu, justru nanti akan melemah iman itu. Tapi ketika iman ditambah dan berusaha bertambah, timbul sifat was-was itu. Nah, maka ada solusi dari Rasulullah SAW. Nah, tidak mungkin beliau Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat menulis bab seperti tadi tentang kewaswasan dalam keimanan. Nah, kalau tidak muncul hadisnya, makanya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim diteruskan, ya, ma yaqulahu man wajadaha, apa yang harus diucap oleh orang yang mendapatkan rasa was-was tentang keimanan atau di dalam keimanan. Apa yang harus diucap? Kantos ngawas-waskeun sesuatu atau tentang Allah,
tentang malaikat atau siapa apa aja gitu, yang berkaitan dengan keimanan, ya. Nah makanya supaya hilang rasa was-was tentang keimanan, Allah memberikan support kepada orang-orang yang beriman. Dathum imanan. Harus iman itu bertambah. Ya, harus iman itu bertambah. Karena nanti ketika manusia itu imannya bertambah, walaupun timbul dulu rasa was-was, tetapi rasa was-was itu bisa dilawan sehingga timbullah as-sakinah, ketentraman. Ya. Nah, makanya pas sekali di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu bagian dari surah Al-Fatah, ya, Al-Fathu. Nah, di situ kan Allah nazzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya. Allah lah yang menurunkan ketentraman terhadap hatinya orang-orang yang beriman, sehingga mereka orang-orang yang beriman itu timbul tambah keimanannya hari demi hari. Nah, jadi dengan adanya was-was itu apa yang harus diucapkan ketika was-was, dan dari was-was itu nambah keimanan. Jadi semakin mantap karena disadari bahwa was-was tentang di dalam keimanan itu adalah jelas, itu adalah godaan dari syaitan. Baik, kita lihat hadisnya. Hadisin Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu, akan atau sedang datang siapa? Asyaitanu, yaitu syaitan. Ahadakum, kepada salah seorang dari kalian, artinya manusia atau orang-orang yang beriman. Fayaqulu, sehingga syaitan akan membacakan, mengucapkan, berkata, man khalaqa kada, siapa pencipta ini? Man khalaqa kada, siapa pencipta ini? Artinya siapa yang menciptakan ini dan itu. Akan ada kata-kata itu dibisikkan oleh syaitan kepada orang-orang yang beriman. Hatta yaqula, sehingga si setan itu berkata lagi, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Tidak menutup kemungkinan kepada diri kita pernah muncul ucapan itu. Allah, kita makhluk yang diciptakan. Allah khaliq, Allah pencipta. Hari Allah ayat ini menyebutkan kesalahan. Atau lebih mungkin kumaha sen Allah terjadi. Wah, begitu. Jadi sampai ke arah sana, setan itu mewaswaskan kepada hati orang-orang yang beriman, sampai dia si setan berkata, man khalaqa kada wa man khalaqa kada, siapa pencipta ini dan itu, wa man khalaqa rabbaka, kiranya siapa pencipta Tuhanmu. Ya terjadi. Faida, dan ini mau terjadi kepada kita, Pak, Bu. Pernah gitu Bapak Ibu? Kalau saya terus terang pernah, gitu kan? Nah, makanya ini menolong sekali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin Rasulullah mengatakan hal ini kalau tidak akan terjadi. Karena Rasulullah selalu mengatakan, karena wa may yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua adalah wahyu, berarti ya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah semua adalah akan terjadi. Dan sedang terjadi atau apa telah terjadi, itu aja. Telah, sedang, akan. Itu tidak akan lepas dari situ. Nah, dunia
ketika kita belum ke dunia itu akan terjadi. Dan sekarang dunia telah terjadi dan maka dunia pun akan hilang dan akan terjadi lagi kehidupan yang baru. Nah, maka disinilah subhanallah ya, ada jawaban dan Rasulullah memberikan jawaban. Faida balaghahu, apabila sampai hal itu. Maksud sampai hal itu apa? Ya, sampai kata-kata itu. Bertanya siapa pencipta ini dan itu, dan siapa pencipta Tuhanmu, pencipta Allah. Pokoknya ada was-was di dalam keimanan, tentang keimanan. Kadang-kadang ya itu bakal masuk surga orang-orang yang taat kepada Allah dan miskin. Mungkin saja terjadi seperti itu. Ya. Nah, ada hal-hal was-was. Nah, apabila balaghahu, sampai berita itu kepada, maka di sini kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal yasta'id billahi." Cepat kalian berlindung diri kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin kita kaget dari mewaswaskan tentang kalimat astagfirullah. Nah, harus ngomong gitu pakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ulangi. Ketika orang tidak ada keinginan untuk bertambah keimanan, maka tidak menutup kemungkinan keimanan yang ada jadi hilang. Ya. Dan kedua, dan ketika orang berusaha menambahnya keimanan, tidak menutup kemungkinan kewaswasan keimanan muncul. Tetapi dengan demikian akan semakin bertambah keimanannya dan akan menemukan ketentraman. Makanya firman Allah tadi, "Walladzi anjara sakinatu bi qulubil mu'minin." Allah lah yang menurunkan ketentraman ke dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Mereka orang yang beriman bertambah keimanannya di samping keimanan yang sudah nampak dan ada pada dirinya. Nah, jadi dengan adanya mewaswaskan itu tambah keimanan. Dari mana bisa tambah keimanannya? Dari kalimat ini, fal yasta'id billah. Karena orang itu mau memperlindungkan diri kepada Ari anu beriman pasti atau tidak memperlindungkan diri kepada Allah? Pasti. Ngaragukan keimanan, astagfirullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nambah keimanannya. Ya. Dan solusi terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantahi. Itu dari intaha. Yantahi intihaan, artinya intaha, tahan. Intahi ya akhi, la tarik. Berhenti dulu, sebentar, jangan kamu berjalan dulu. Dengan intahi. Ya, jadi bertahan. Intahi, jangan langsung berolahraga ya. Kamu nyerang, intahi, tahan. Nah, jadi tahan. Ya, nah ini memakai lamnya lam taukid, penguat, wal yantahi, gitu kan? Dan benar-benar hendaklah menahannya, alias menjauhi bisikan itu. Berlindung diri segera kepada Allah dan jauhi bisikan itu, dan berhenti dari bisikan itu. Bertambah keimanannya. Tapi nanti gitu doi, ingat lagi kalimatnya, nambah lagi, nambah. Ya, Pak, ari anu narima anu namina nambah,
eta surut heula teu. Anu namina bertambah namihan surut heula teu. Surut heula atuh. Lain ge mah eta surut heula mah. Angger itu satunya. Nah, justru berdana yang pertama itu surut dulu. Nah, mungkin tadi was-was dan keiman trik. Nah, nyalindungkan diri ke Allah dan berhenti dari pikiran itu. Mungkin lagi datang dari pikiran-pikiran was-was dari yang lain muncul lagi. Surut, naik terus bertambah keimanan. Jadi yang namanya pertama itu surut dulu. Ya, tinggal ya timbangan. Ya, aduh kurang sih. Nah, gitu kan, tambahan gitu. Nah, gejlik, nah nambah gitu kan. Nah, semacam. Jadi yang namanya bertambah itu dari surut itu. Ya. Nah, dan keimanan itu harus bertambah. Karena tidak akan merasa merasa tentram ketika tidak bertambah keimanan. Merasa justru hirup bisa tentram hirup teh di dunia, bisa tentram menghadapi sesuatu itu karena bertambah keimanan. Laras, so ayeuna contohkeun kana corona. Ku corona tentram teh. Makanya ku corona teh tentram, kudu tentram. Nah, dan karena nambah keimanan, jadi berusaha pikiran teuing. Nyalindung we ka Allah, segala hati Allah nambah keimanan. Betul. Laras teh. Lain jadi ngurangan. Ya. Nah, itulah di antaranya. Jadi itulah ya bahwa yang namanya keimanan yang bertambah itu begitu ya, karena ada sesuatu. Nah, itulah hadisnya ya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih ya, dan secara khusus Imam Bukhari menulisnya, mencantumkannya di dalam nomor 59 kitabnya, Kitab Bada'il Khalqi. Bab Bada itu awal, mula, khalqi penciptaan. Babnya tuh, babu sifati iblis wa junudihi. Bab sifat iblis dan bala tentaranya. Ya, sedangkan iblis atau setan, Pak, Bu, ya, mati selama dunia ada. Dan beranak pinak. Berarti, dan Rasulullah menyatakan satu manusia hampir digoda oleh 40 setan. 10 diharap, 10 ditukang, 10 dikencak, 10 digigit. So, terbaik dari si setan. Nah, pantas punya pasukan junud, tentara iblis. Tah sifat iblis teh ngabisikeun teh was-was kana keimanan. Kabayang hiji 40 ya. Nah, wah gitu kan. Jadi lebih gencar iblis atau setan. Nah, makanya Rasulullah SAW memberikan pernyataan ini. Kalau ada rasa was-was tentang keimanan, sampai kamu bertanya dalam hatimu siapa pencipta ini dan itu, dan siapa setan membisikan siapa pencipta Tuhanmu, atau bahasa baru dama hari Allah yang menciptakan itu. Hari Allah sudah melatih nunaon ke soal dari bahasa budak nanya, ya, gitu kan? Nah, sampai diterangkan ilmu tauhid. Manusia diciptakan dari tanah, iblis atau setan dari api, jin dari percikan api, malaikat dari cahaya api gitu. Nyeleneh dari Allah tenunaon cantik. Pan Allah mah kun payakun jadi dengan sendirinya, terus dipikirkan. Nah, maka tidak menutup kemungkinan aliran-aliran ateis itu begitu. Ya. Nah, maka disinilah
harus nambahnya keimanan. Makanya keimanan itu abstrak, tidak bisa secara wujud ya, karena tempatnya dalam hati. Dirasakan, tinggal merasakan ketenangan-ketenangan dengan keyakinan kepada Allah sudah nampak belum pada diri kita. Dari hal-hal yang kecil tentang hirup, isuk teh bakal terjadi naon. Nah, kan itu tidak sedikit orang berpikir malam ini, hari ini untuk besok enak, sehingga mempersiapkan dari sekarang, gitu kan? Pokok Allah menciptakan, menentukan lahir pada hari esok buat kita. Tuh. Jadi tidak menutup kemungkinannya seperti anak corona. Dengan corona kan orang akhirnya dijauhkan kepada Allah. Tah kudu namahna keimanan harusnya. Nah itu kan bisikan-bisikan dari iblis. Nah maka pantas Imam Bukhari secara khusus menulis hadis tadi dalam bab tadi sifat iblis dan bala dan balanya. Baik, kita lihat hadis yang kedua. Hadisin Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, lan yabrahan nasu. Tuh, sampai segitunya Rasulullah bilang. Baroha di mana taroka. Jadi tidak akan pernah meninggalkan, manusia tidak akan pernah meninggalkannya. Ya. Jadi tidak akan pernah tertinggal dari manusia, atau manusia tidak pernah meninggalkannya. Apa yang tidak pernah tertinggal dari manusia? Yatasaaluna, sehingga mereka manusia saling bertanya, dan mungkin bertanya kepada hatinya. Man yakul, hatta yakul, sehingga mereka manusia berkata atau bertanya. Hadallahu, Allah itu khaliqun, pencipta, kulli syai'in, segala sesuatu. Paman, khalaqallah, apakah ada yang menciptakan Allah? Nah, itu kan itu. Sampai segitunya manusia yakin Allah itu pencipta segala sesuatu. Hari Allah, sebenarnya das, nyeleneh lah, ya, bisikan-bisikan dari setan. Itu. Dan Rasulullah menyatakan, lam rohanas, manusia tidak akan meninggalkan kata-kata ya tas'aluna, mereka saling bertanya, hatta yaqulu, sehingga mereka manusia berkata, Allah pencipta. Apakah Allah yang menciptakan? Ya. Nah, ini ya. Makanya tadi di hadis yang pertamanya segera berlindung diri kepada Allah. Berlindung diri. Dan tinggalkan pikiran-pikiran semacam itu, ya, supaya bertambahnya keimanan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam nomor 96 kitab I'tisam, keteguhan, waqtasimu, i'tisam. Terus babu ma yakrahu, bab apa yang tidak disukainya. Min kasratis su'ali, dari banyak bertanya. Tuh. Bahkan dulu sudah kita bahas, ada beberapa hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul, diantaranya kasratus su'al, loba nanyaan, seger naroskeun, ya. Tapi bertanya yang gimana? Bertanya seperti pertanyaan Yahudi. Bertanya itu wajib kalau tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri, kata Allah, in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya
kalau kamu hendak mengetahuinya. Tapi jangan sampai bertanya kata orangnya seperti Yahudi yang dilontarkan kepada Nabi Musa tentang sapi, dulu sudah kita bahas. Atau ditanyakan kepada Rasulullah oleh Yahudi, ya insya Allah suatu hari kita bahas tentang ruh dan lain sebagainya. Karena si Yahudi ketika mereka bertanya, sebetulnya bukan mereka tidak tahu, tetapi sengaja untuk membuat malu orang yang ditanya ketika yang ditanya tidak tahu. Ya. Makanya beliau Rasulullah SAW apabila ditanya oleh Yahudi tidak akan pernah menjawab sebelum ada wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Di antaranya masalah tentang ruh dan lain sebagainya. Ya, nah itu nanti keur ngajatohkeun nengera anu ditanya supaya teu jawab. Atau mungkin bertanyanya untuk membandingkan persepsi. Tapi lamun beda ka debat gitu. Nah, untuk dibikin malu juga itu tidak boleh. Tapi kalau tidak tahu bertanya, kata Allah juga, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nah, hal ini Imam Bukhari menyantumkan hadis yang tadi, ya, yaitu dalam bab yang tidak disukainya dari banyak bertanya. Nah, kenapa? Seperti halnya banyak pertanyaan tadi dalam hadisnya kan apa tadi? Lan yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqul. Nanyakeun masalah Allah saha menciptakeun. Ya, itu kan tidak disukai. Tapi kalau terjadi begitu, cepat berlindung diri kepada Allah dan tinggalkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu, dan insya Allah bertambahnya keimanan. Baik, kita terusin bab yang selanjutnya. Babu wa'idin. Bab wa'id. Wa'id teh janji atau ancaman berat boleh. Ya, kan ada wa'ad, wa'id gitu kan? Ya, wa'ad janji baik, wa'id janji buruk. Berarti janji buruk bisa diartikan ancaman. Babu wa'idin, bab ancaman yang berat. Mani qatata'a, bagi siapa yang memutuskan hakku muslimin, hak orang Islam. Bab ancaman bagi orang yang memutuskan hak orang Islam atau mengambil hak orang Islam, biyaminin, dengan sumpahnya, fajirotin, yang fajiroh, yang jahat, yang palsu. Ya, binari, ancamannya adalah neraka. Jadi bab ancaman bagi yang mengambil atau memutuskan hak muslim dengan sumpah yang palsunya, yaitu dengan neraka. Ancamannya neraka. Susumpah bohong lantaran hayang memiliki hak orang lain. Misalkan solokan di urang mah kalau itu biasa galengan, trotoar. Oh, kade Pak. Kade ukuran tanah itu. Kade. Dan ini banyaknya ceritanya di tanah dan hadisnya pun tanah. Sampai waman akhadha subra, nyokot sajengkal tanah anu lain hak orang lain terambil. Nauzubillah. Digulung ku Allah nanti yaumil akhir 7 lapis tanah. Sajengkal. Kobo sameter. Dan logikanya tanahnya sajengkal bisa jadi jutaan jengkal, miliaran jengkal, kaluhur jengkal, anak waka itu. Ya, kadang-kadang nu garasi anu trotoar, tong di aku nu batur tanah batu. Dia mah segala panglingan geuna tanah batu.
ternyata dipakai. Alhamdulillah. Hati-hati. Mending keneh mikeun keur umum daripada anu umum kacokot ku pribadi. Mending nu pribadi kacokot ku umum ketimbang anu umum kacokot ku nu pribadi. Kan sekarang mulainya kalau di perumahan dari mulai gerbang, ya di lemur-lemur karena solokan, karena dapur, gitu kan? Ya, nah itu, nauzubillah, ya, karena ancamannya pun berat. Kamu balik susumpahan, ya. Nah, pas ada pengukuran baru ditambahkan, nauzubillahi min dzalik. Ya, bah gimana cenah? Datang pada ngaku batur oge. Nah, ngaku kumaha ada umum. Dan kumaha eta diasupkeun kana sertifikat. Namahan setengah meter. Nah, di sini lah, ya. Ya begitu ya, makanya ancamannya pun berat. Baik, hadisnya cukup panjang walaupun satu. Yuk kita lihat langsung hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai kepadanya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man halafa yaminin sabrin. Man halafa, barang siapa yang bersumpah, yamin dengan sumpah, ya sabrin. Nah ini sabrin tuh artinya sabar, jadi kumaha, ya. Nah itu kan, tapi lebih kecenderungan di sini. Ya, mengambil harta orang, bersumpah dengan mengambil harta. Liyaqtati'a biha, untuk memutuskan dengan sumpahnya itu malam muslimin, harta seorang muslim. Laki Allah, maka dia akan menghadap kepada Allah. Wahua, dan dia Allah, alaihi, kepada orang itu yang bersumpah mengambil harta orang muslim, ghadbanu, Allah dalam ghadban teh marah. Nah kita ini dulu, periksa dulu marahnya. Ghadban, ingat ya, dalam surah Al-Fatihah ada kalimat ghairil maghdubi, sama. Maghdub, ghadban, ghadab, la taghdab, itu juga. Nah sering, dan saya pernah menyampaikan bahwa ketika orang-orang memohon kepada Allah ditunjukkan ke jalan yang lurus, dalam Al-Fatihah itu disebut jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang engkau Allah telah memberi nikmat kepada mereka, para nabi, para syuhada, para shadiqin, dan para sholihin. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dibenci. Siapa al-maghdub di sini? Al-Yahudu, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu selamanya dibenci oleh Allah. Yang suka mengambil harta hak orang lain, itu adalah jelas perbuatan Yahudi. Dan Yahudi tidak tanggung-tanggung bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Ya tanah. Nah, tadi kalau katakan sabrin itu sabrin, ya sabar, tapi tidak, maksudnya di situ adalah tanah atau harta. Maka dia akan menghadap kepada Allah, dan Allah pun akan murka seperti murkanya kepada orang-orang Yahudi. Tuh. Ya. Alhamdulillah. Fa'anjalallahu tasdiqa dzalika. Kemudian Allah menurunkan tasdiqa dzalika untuk membenarkan hal itu, bahwa Allah itu marah kepada orang yang mengambil hak harta orang Islam
Terserah apa itu orang Islam sendiri atau orang Yahudi maupun Nasrani. Cuman yang jelas Allah murka kepada orang yang berbuat demikian. Nih, sampai Allah menurunkan ayat untuk membenarkan hal tersebut, yaitu surah Ali Imran ayat 77. Ini Ali Imran 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillahi, bahwasanya orang-orang yang mereka itu menukar belikan akan janji Allah, artinya melanggar, ya, bersumpah. Wa aimanihim, dan mereka bersumpah samanan qalilan, dengan harga yang murah atau sedikit. Ulaika la khalaqa lahum bil akhirah, maka bagi mereka tidak mendapat bagian sedikit pun kebaikan di akhirat nanti. Tuh yang sumpahan janji anu susumpahan bikin ngambil harta orang, ya, harta umum jadi harta pribadi, maka mereka tidak mendapatkan bagian sekecil apapun kebaikan buat mereka di akhirat nanti. Yang jelas, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan pernah mengajak bicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan memperhatikan mereka. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala yuzakihim, dan Allah tidak akan pernah membersihkan dosa mereka. Walahum adabun alimun, dan mereka yang jelas mendapat siksa yang pedih. Begitulah firman Allah dalam Ali Imran 77. Nah, itu beratnya melanggar janji atau bersumpah untuk mengambil hak lain. Ila akhir ayat gitu. Qala, akhirnya dikatakan pada hola Ash'as bin Qais, ini kasusnya. Masuklah Ash'as bin Qais. Waqala, dan dia berkata, ma yuhadithukum Abu Abdurrahman, apa yang dibicarakan kepada kalian, katanya, hei Abu Abdurrahman. Kata Ash'as bin Qais, orang-orang berkata apa kepada kamu, hei Abu Abdurrahman? Kulna, katanya, kami menjawab kada wa kada, begini katanya. Apa begini? Qala, ia berkata, piya, oh itu mah tentang diriku, katanya. Unjilat, diturunkan ayat itu. Nah, jadi begini, itu maksudnya mengambil hak orang lain. Oh, itu ayat mah tuh ngeunaan diri abdi eta macam, ya. Nah, kata siapa? Ash'as bin Qais. Kenapa Ash'as bin Qais berkata begitu? Katanya begini, Abu Abdurrahman, karena li bi'run, aku ini mempunyai sumur. Bi'run teh sumur. Karena li, keadaanku mempunyai li teh, bi'run sumur. Bi'ardin, di satu tanah. Ibni ammi li, ya, di tanah siapa? Anak pamanku, artinya sepupuku. Aku punya sumur di tanah sepupuku, ya. Bahwa sepupu nanti mengakui dia sumur itu haknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayyanatuka au yaminu, buktikan oleh kamu, katanya. Buktikan, bayyanatuka, buktikan oleh kamu. Au yaminu, atau bersumpahlah. Fakultu, maka aku berkata, kata siapa? Asnas. Idan, kalau begitu, yahlifah, dia akan bersumpah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia berani bersumpah, wahai Rasulullah.
Ya, kalau disuruh dia sumpah, dia berani bersumpah. Sepupuku itu. Padahal itu tanah itu, sumur itu sumurku. Tapi diakui oleh sepupuku. Buktikan kalau Rasulullah bersumpah. Wah, dia pasti baru bersumpah dia katanya. Dan kalau begitu ia khalifah ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin." Barang siapa yang bersumpah atas satu sumpah, dan dia melanggar sumpah, ya, sabrin, yaitu dengan mengambil hak orang, yaqtati'u biha malam ri'in muslimin, untuk memutuskan dengan sumpahnya itu harta seorang muslim, wa huwa biha fajirun, padahal dia itu fajirun, berlaku apa? Sombong, maksudnya bersumpah palsu. Laki Allah, maka dia akan bertemu dengan Allah, laki Allah, wa huwa alaihi ghadbanu, dan Allah akan marah kepada orang tersebut. Artinya silakan bersumpah itu harus untuk membuktikan kebenaran. Ya, itu emang di dalam Islam sumpah itu tidak harus jadi permainan. Tapi dalam hal-hal tertentu sumpah itu harus. Dan sumpah yang dikatakan tiada lain yang dibolehkan dalam Islam adalah menyatakan wallahi, demi Allah. Nah, ini sengketa tanah, silakan. Ya, seperti tadi Ash'as bin Qais mempunyai apa? Sumur di tanah kepunyaan keponakannya. Si sumur itu diaku oleh keponakannya. Silakan itu ajukan ke pengadilan. Silakan bersumpah. Tapi kata Rasulullah, apabila sumpahmu palsu hanya untuk mendapatkan harta yang bukan hakmu, maka kamu akan menghadap kepada Allah dan Allah akan marah benar kepadanya. Begitu. Ya. Nah, ini artinya jangan sampai mempermainkan sumpah, dan kedua, jangan sampai mengambil hak-hak orang lain. Begitu, ya. Mendingan daripada hak batur kacokot, mending hak nusorangan dibikin ka batur. Gitu. Gitu. Tetapi kebanyakan hak umum jadi pribadi, hak pribadi alim di kaumumkeun. Kan, nah, tuzubillah. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara khusus dalam nomor 65 kitab tafsir #23 surah Ali Imran 3, babnya bab innal ladina yashtawrawuna bi ahdillah. Sesungguhnya orang-orang yang menukar belikan, ya, dengan janji Allah. Itu tadi Ali Imran berapa? 7. Nah, itu hadirin, ya, hadisnya cuma satu. Kita masuk bab selanjutnya. Nah, iya beda ya. Babna panjang pisan, hadisnya sakutan. Nah, gitu hadisnya. Aya babna sakutan, hadisnya puluhan panjang. Aya babna panjang, hadisnya sakutan. Gitu kan? Kan gitu lah. Mempelajari ilmu hadis. Babu dalili, bab dalil bukti ala anak man kosoda. Naon ala anak man kosoda teh? Ya, orang yang bermaksud, begitulah. Bab dalil bukti bagi orang yang bermaksud akhoda malak, mengambil harta. Ya, akhoda malak, mengambil harta goirahu, yang bukan miliknya. Nah, nyambung yang di luhur. Bi ghairi hakim, dengan tanpa alasan yang benar, tanpa kebenaran. Karena qasidu, keadaan dia, ya, yang bermaksud mahdarodami, ini adalah susah ya, mahdarodami, yaitu halal darahnya, fi hakihi, dalam haknya. Kayak nanti dapat diingatkan. Wa in qatala, kalau dia terbunuh, ya, membunuh mah
kana finnari, keadaan dia jadi di neraka. Wa man qutila, dan bagi yang terbunuh duna malihi, ya, mempertahankan hartanya, selain hartanya, maksudnya pertahankan hartanya, bahwa syahidun, maka dia jadi syahid. Jadi kumaha artinya singkat nama? Ya, singkat nama, orang yang mengambil harta yang bukan haknya itu, apabila dia itu terbunuh, maka jelas ada di dalam neraka. Tapi bagi orang yang mempertahankan hartanya terus terbunuh, maka dia jadi mati syahid. Gitu aja ya, singkatnya mah. Panjang gitu kan. Nah, jadi diperjelas oleh hadisnya, hadis Abdullah bin Amr, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada keduanya, qala, ia berkata, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu yaqulu, bersabda, man qutila, barang siapa yang terbunuh, duna malihi, selain hartanya, maksudnya membela hartanya, bahwa syahidun. Jam 12 detik ayah ngegedor ka rumah bapak jeung ibu. Ku bapak dibuka, ternyata ngodongkeun bedog. Ngarampok ka bumi ibu atau ka bumi bapak. Ku bapak dilawan, tapi ka bapak teh mau lantaran dikadek ku eta penjahat. Insyaallah bapak maut syahid. Ayeuna dibalikeun, kumaha lawan penjahatna? Dikadek ku bapak, dan bapak jago silat. Begitu ngadek gitu kan dibalikeun, pocak anu. Bapak kumaha? Bapak kaasup ngabunuh teh. Ini permasalahannya nanti ya. Ya, lamun dibunuh ya mati syahid. Tapi yang pertahankan harta terus gelut, nah terus nanti jaga silat, jadi yang mereka bunuh kalah kabunuh. Nah, nanti dunia pengadilan menentukan dengan bahasa Allah dalam Al-Quran, ada man qatala mu'minan ghaira amidin, barang siapa yang membunuh orang iman tanpa sengaja. Nah, nanti ada hukum kekeluargaan. Kata sengaja namanya. Nanti bukti-bukti diajukan, dihadirkan dan lain sebagainya ya. Nah, makanya hati-hati oke ngabela harta teh. Ya, entong tapi mungkin aja dengan nafsu mah ya. Wah, pikiran segitu ya. Akhirnya malah. Nah, itu jadi masalah berat ya. Nah, makanya kan pengadilan nanti menentukan, tapi Allah menyebutkan kalau membunuh dengan tidak sengaja itu hukum kekeluargaan, bahkan hanya membayar tebusan aja dia ya. Tapi susah. Nah, makanya Bapak Ibu di Mukdim Arab mah di negara-negara yang mencantumkan menggunakan hukum kisos ya, hukum pidana Islam, ambek teh yang saukur di mulut saja. Rame urang lain yang geus mulut ku leungeun ku alat. Maranehna mah teu kan ku ucapan sakasar mungkin, tapi tidak berani untuk mukul. Kalau berani mukul, ketahuan ada CCTV, ditewak, dipukul itu pengadilan. Al-Bojo aya. Oh, mau pakai alat. Urang lain. Ya, jangan dipikir-pikir lebih balak dari orang Arab daripada orang Sunda. Orang Sunda mah geus pecariosan. Terus terpuas pakai alat. Terpuas di caca. Orang Arab mah wah nya orang betul, tapi pesan paling petunjuk hukum. Kenapa? Hukum Allah berlaku, adil hukum Allah. Nya. Terus itu bahasa petunjuk hukum.
Tidak, sampai ini pokoknya kalau gagaplok, nengger, udah langsung hukum terjadi. Bawa ke pengadilan, langsung dipukul sesuatu. Karena itu kisos. Nah, makanya kata Allah, fil kisos hayatun, dalam hukum kisos itu ada kehidupan, karena akan mampu menghidupkan manusia secara normal, secara manusiawi. Nah, ketika manusia sudah tidak mau menggunakan hukum Allah, jangan harap manusia bisa menjadi manusiawi, tapi jadi binatani. Ya, sehingga binatang akhirnya Paisa Allah balhum adolun doisa tibatan satu manusia tadi menyentuh. Itulah ya. Nah, itu diantaranya hadirin ya. Tapi kalau dia mempertahankan hartanya, walaupun paribasa nama piring semplek misalkannya, dipaling, dipertahankan sampai terbunuh yang punya piring itu syahid. Tapi kalau nggak bunuh, aduh kan. Ini masalahnya, gitu kan. Begitu ibu dan bapak dari hadis yang babnya panjang, hadis tadi. Nah, ini Imam Bukhari menyebutnya dalam nomor 56 kitab Madzalim, ya, yang mendolimi atau saling mendolimi. Nomor 33 babnya man qatala duna malihi, barang siapa yang terbunuh yaitu mempertahankan hartanya, begitu ya. Nah, cukup tamat tas ya. Akhirnya itu. Nah ya barangkali itu saja yang bisa disampaikan, cukup lah ya. Udah jam 9 lebih seperempat. Sampai teruskan kayak berkata ya Pak Ji. Ini San mengenai hal ini yang lain menggunakan, tapi ini begini. Ada tanah pemerintah oleh kita di belakang. Di belakang kayak di belakang ada malah usaha gitu nya makan. Ya. Bukan cuma di belakang, enak Pak Ukri anak melak itu jadi bagus. Ya. Melaknya mereka apa payung balik kan. Angka balik itu jika ada balik itu senang bikin kayak apa. Gitu. Nah, jadi gimana itu? Ya bahkan beberapa hari ke belakang ada yang tanya via WA, Ustaz, apa teh gaduh tanah sana? Di mana tuh? Oh, di Malangbong. Ai cenah ku tetangga teh di belakang. Naon teh cengeng cabe sagala lah cenah. Malihan aya wartos teh tos panen dijual hasil teh. Pertarosana naon? Pertarosana nalika abdi ka ditu kenging cenah abdi ngalak cengekna cabena. Cek abdi teh sanes ngalak wungkul. Ini ngarusak oge meunang. Ka tanah ibu eta. Jadi rusak tuh ibu teh. Tanah teh, si cabena teh. Bemeja henteu. Etanya melak teh. Nah, gitu. Itu tidak jadi, itu halal, merusak. Nah, terus yang kedua, tapi andai kata ibu mensodakohkan hari itu juga, itu menjadi nilai sodakoh buat ibu. Rela gitu, atau naik naon lah, hitung-hitungan bantu tanah kosong dipangjagakeun kumanehna, itu nilai sodakoh. Nah, sekarang berkait itu tanah pribadi, sekarang tanah pemerintah. Dipelakan. Nanti kita kalau belajar Bulughul Maram, nanti ada bab-bab beli, kitab jual beli, dan nanti ada hadis-hadis semacam itu. Nah, ternyata tanah-tanah umum seperti tanah pemerintah boleh dimanfaatkan, tetapi hanya sekedar dimanfaatkan, tidak diakui. Tetapi andai kata yang mempunyai haknya membangun sesuatu tidak harus menuntut ganti rugi, tidak, ya. Tapi andai kata mau memberi juga yang punya tanah, itu menjadi nilai sedekah kita. Nah, keula tuh ya rek panen saminggu deui, udah rek dibangun. Nawayan ada tanah kuring.
ganti rugi tidak bisa. Siapa suruh, gitu kan? Nah, tapi memanfaatkan unsur memanfaatkan tidak apa-apa, ya. Nah, orang Mesir binihna kelakaan, gitu kan? Tidak apa, tapi jelas bukan milik pribadi. Nah, berarti juga nanti boleh juga ini, saya kira memanfaatkan untuk kepentingan umum lagi bagusnya. Lamun di tanah pesantren mah, mikirin pesantren tanah pemerintah. Dimanfaatkan adalah ke santri ke lauk naon gitu kan gitu. Tidak jadi masalah, tapi begitu pemerintah bangun tidak ada minta ganti rugi, itu bagi halal katanya gitu ya. Silakan yang lain. Tadi kan masalah tangan. Nah, dia mah lengkap soalnya mah aya nu diambil ku batur, aya batur ku abdi. Anu kan ini batur ku abdi berarti ini teh gadu tanggal deui. Songong. Puruk. Pindah kana tanah abdi, kana usaha. Beteuna. Mohon. Iya, puruk ya, puruk ka kolosor. Kana tanah abdi. Iya. Buahan. Buahan. Abdi teh ngalah enak itu sama. Puteuy lain taneuh lain puteuy. Eta mah salah puteuy. Jadi pindah kana tanah abdi. Ya kumaha deh tambah lain taneuh kan puteuy. Kan di tanah. Ya. Gitu. Nyari teh masuk aya puteuy ka urukan dan aya puteuy urut pindah si puteuy kata urang eta mah lain tanah, lain hasalah urang, itu coba salah puteuy. Ya, itu meureun Bapak, Ibu kalau boga puteuy tapi pindah deui mau apa pasti berat-berat gitu. Ya, gitu. Tidak masalah itu ya. Terus kedua, nah ya orang lain ngambil tanah kita, ya kan ya. Nanti kan di dieu, maksudna asli batas di dieu. Nah kita lamun cicing wae dosa gitu kan atau kita nyambi tos kan di lemut teh tos bertindak itu kan benerkeun batas abdi keun da segede ge geusan si eta mah cenah geus panyaketan. Nah, lamun urang cicing wae dosa tuh. Ya. Itulah bahwa ada hak-hak itu begitu. Mempertahankan hak itu kan harus kewajiban. Bahkan ketika ada orang mengambil hak kita, kita memberi peringatan dan mengingatkan mereka. Harus itu mengingatkan bahwa manehna teu ngapaleun. Jadi jangan dibiarkeun bahwa manehna teh cing urang cobaan cing nyalam teu nyalam baik teruskeun menyalam bisa we. Nah, ini juga jangan. Jadi ketika ada orang mengambil hak orang lain atau hak orang mengambil hak kita, kita membiarkannya sama dengan membiarkan kezaliman. Ya. Nah, itu kun we sakurung deui tereh geusan. Mungkin aku ku incun aku mah ku anakna deui nya. Nah, dia harus diucapkan. Nah, soal nanti dia menerima tidak bukan urusan, yang penting sudah diingatkan, ya. Kecuali kitanya mau lihat dia angkasnya sodawahkeun keur manehna. Nah, itu mah beda lagi. Seperti jamin gaduh hutang ka urang teh sodaqahkeun dina hate hukum boleh, itu sudah nilai sedekah, itu kan tanpa ijab kabul. Ya, Mas Jati. Berkaitan dengan hadis yang nomor 2 yang tentang As-As bin Faris bin Al-Sumur gitu ya. Itu otak saya nggak nyampe. Jadi bagaimana ceritanya gitu ya? Kok sepupunya yang punya tanah, tapi kok saya bisa mengaku bahwa itu sumur saya? Iya, itu. Bagus. Kan harusnya yang punya tanah lah yang punya sumur. Iya, benar. Nah, makanya kejadian itu As-As bin Qais kan ketika diceritakan oleh Abu Abdurrahman masalah orang yang bersumpah palsu lah gitu ya. Nah, yang khususnya masalah tanah, As-As bin Qais komen gitu. Kayaknya ayat itu mah turun teh
berkenaan denganku. Emangnya kamu kenapa Asas bin Wa'il? Saya punya tanah, punya sumur di tanah sepupu saya. Ya, makanya Rasul langsung bilang, sok buktikan kalau itu tanah kamu As'as. Gitu kan, sok kamu sumpah. Kata As'as teh, dia pasti bersumpah Rasulullah. Yang disuruh teh As'as oleh Rasulullah, disuruh bersumpah dan disuruh membuktikan. Tapi As'as menyatakan bahwa dia juga akan bersumpah. Nah, langsung Rasul komentar, nah, barang siapa yang melanggar sumpah untuk memutuskan atau mengambil hak orang lain walaupun saudara sepupu, tetap itu adalah ancamannya neraka. Allah marah kepada orang itu. Nah, mungkin As'as anu ngaku punya sumur di tanah sepupunya, tapi mungkinnya iya banyak atau anu nyieun, tak mungkin wae As'as nyieun sumur di tanah sepupunya. Ada As'as ngaku eta ya sumur As'as atau sumur sepupunya ya. Ya kan ieu ge dijieun ke tukang bangunan ya. Menyambung tukang bangunan ngaku. Emang sok ngaku tukang bangunan tuh di damal ku abdi. Nya tong bae di gawe mah nya ngantong abdi gitu tah. Gitu aja. Begitu Mas ya. Yang lain? Ya. Ya. Tapi ternyata pas diukur kan kami 12 Jumat mas 178 ternyata diukur ke BPS adalah 172 Kirang ya. 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 Iya. Ya, jadi bisa banyak terjadi dino sertifikatnya sakitu diukur ulang ke BPN beda. Dan ini dialami oleh saya ketika beli madrasah itu. Hiji 88 sertifikatnya teh. Pas diganti nama diukurin BPN kurang. Kamana kumaha tuh Pak cenah BPN teh kembali madrasah ke umum. Ya. Sugan we imah muka tukana tapi milik deui. Dan besar ada kemungkinan kadang ieu Pak. Kamu hiji 8 sarapan. Ya nah, buat umum saja. Itu aja. Udah niatkan sok sedekah ke-8. Justru kedahato hari itu tanya. Jadi udah sumbangsih untuk kepentingan umum. Jemaah atau teh asalna diukur mimiti 50, pas ukur kedua jadi 5. Waduh, alhamdulillah. 5 anak jadi 5. Begitu, Cek? Ya. Ya. Ini berkaitan dengan saya kan rumah yang di Cinangka depannya itu kan. Ya. Itu kan saya bikin, saya tutup gitu ya. Ya sebenarnya saya bukan mau ngaku-ngaku saya gitu ya. Saya cuma berpikir karena jalan Cinangka sempit, saya bikin itu teh biar orang bisa kalau misalnya ada mobil dia bisa tempat itu gitu ya. Itu apakah saya akan kena hukum yang seperti saya harus ya, kalau itu di selokan ditutup, Kumas Jati, terus Kumas Jati di kiosan itu dituntut di akhirat. Itu, iya, ya ditutup selokan itu, terus Kumas Jati dibikin kios di atasnya, dituntut insya Allah di akhirat. Ya, iya, karena untuk untung pribadi. Ya, di kiosan mah, iya. Nah, kan terus dikontrakkeun di kiosna. Wah, geus. Ya, itu. Ya. Nah, tapi kalau itu karena kita terpaksa
lewat ke rumah itu, lewat situ tidak ada jalan dan harus menutup selokan, ya itu tidak jadi masalah, gitu kan? Karena itu untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, begitu ya. Nah, jadi itu patokannya, prinsipnya untuk pribadi atau untuk umum, gitu ya. Ya, itu Mas, ya. Awas jangan suka ya memanfaatkan fasilitas umum ya. Itu. Tuh ya, ngamodalan eta solokan teh sakieu kan di Mamatoha tah solokan aya sakieu atuh. Wah, itu di modalan. Wah, di beton dicor sadara pakai garasi mobil ari PP kontraktor yang pecel lewe. Wah, ana sadara astagfirullah. Wah, ya, itu saja ya barangkali pada malam hari ini. Dan ini ada informasi Kang Orani ya, Isina Hasan menuju ke Damang Walas ya. Kemudian Hasan di Pasihan Kasabaran mentawakan bagi keluarga besarnya itu Rani nawinya gitu sini Pasihan Kasabaran Katawakalan kemudian ke Damang teh sinjanten kifaroh nya menghapus karena keawanan maklum jalmi ganggu keawanan ke Allah Subhanahu wa taala mugia Rani enggal didamankeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma rabban nas mudhibal bas Ishfi anta syafi la shifaan la shifauka shifaan la yughadiru saqama amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kabihatur hapunten kasuhun akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah kajian sudah beres dan insya Allah kita berjumpa kembali pada pekan yang akan datang. Kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah. Terima kasih pada ikhwatu iman semuanya. Mudah-mudahan langkah kita itu menjadi sebuah amalan bagi kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.